Tahun berlalu, film pun memperlihatkan dua orang anggota polisi sedang makan bakso aci di dalam mobil patroli. Dan alangkah ruasnya kedua polisi itu ketika belum sempat menelan makanannya, kedua polisi itu pun langsung bergegas keluar dari dalam mobil menghampiri pengemudi mobil lawas tersebut. Ternyata pelaku laka lantas itu adalah seorang perempuan berkulit eksotik yang mengemudi lepas kendali dikarenakan mendeguk satu botol anggur kolesom yang ia dibeli di pinggir kali dekat rumah Pak Mamat Kumis. Lantas kedua polisi itu pun langsung mengamankan pengendara wanita itu dan membawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, wanita berkulit eksotik itu merupakan pengemudi bodong alias tidak membawa SIM dan STNK. Hanya ditemukan kartu cicilan Bank Emok bernama Varelia Philip. Miss Valerie Phillips. Atas perbuatan yang dilakukan wanita berkulit eksotik itu pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara alias ruang tahanan alias bui alias jeruji besi alias. Di saat yang hampir bersamaan, beberapa orang anggota polisi anti teror membawa penjahat residivis kambuhan mafia kelas kakap yang akan dititipkan sementara waktu di kantor polisi itu bernama Gennaro Rijo. Sementara di scene lain memperlihatkan wanita berkulit eksotik yang sedang tertidur di dalam penjara. Dan hal di luar dugaan pun terjadi. Ternyata wanita yang tadi siang menyeruduk mobil Polantas itu adalah Katalia dewasa yang baru saja lulus dari Fakultas Ilmu Kemafiaan salah satu universitas terkemuka di kota itu. Ternyata kejadian tadi siang menyeruduk mobil Polantas itu bukanlah murni kecelakaan, melainkan rencana dari Katalia yang dengan sengaja mengganti identitas namanya dengan nama Varelia Philip. Dengan ilmu yang dimiliki dibekali kemampuan yang dilatih oleh Emilio, Katalia segera berganti kostum dengan menutupi seluruh badannya memakai legging leopard. Dan dengan mudahnya Katalia keluar dari dalam penjara menggunakan penjepit rambut untuk membuka kunci pintu penjara. Lalu Katalia menyelinap masuk menuju ruangan generator untuk mematikan aliran listrik dengan tujuan mempermudah melewati baling-baling penyedot udara. Tanpa menemui hambatan sedikit pun, akhirnya Katalia tiba di ruangan tahanan Gennaro Rijo. Dan mafia kelas kakap berparasangar itu pun mendengar suara tembakan di ruang tahanan. Sipir penjara ditemani polisi anti teror pun memeriksa tempat yang disinyalir merupakan tempat kejadian perkara. Dan benar saja, setelah memeriksa TKP, Gennaro Rijo pun terkapar tewas tertembak dengan coretan misterius di tubuhnya. Lalu polisi pun bergerak mencari keberadaan pelaku pembunuhan dengan memeriksa setiap sudut bangunan penjara. Namun dengan cerdiknya Katalia pun berhasil menghindari para petugas kepolisian yang ramai-ramai mencarinya, dan dengan mudahnya ia sampai kembali ke ruang tahanannya tanpa ketahuan para polisi tersebut. Sementara itu di tempat lain, detektif Conan bernama Agen Ross dipusingkan dengan kabar adanya laporan pembunuhan dengan tanda misterius yang tercatat sudah ada 22 kasus dan belum bisa mengungkap siapa pelakunya. Melihat dari rangkaian kasus yang dilakukan oleh pelaku, Agen Ross menyimpulkan ini merupakan pesan yang ditujukan untuk sekelompok orang yang akan dijadikan target utamanya. Kembali lagi ke Katalia yang dibebaskan dari tahanan dan hanya diwajibkan untuk lapor seminggu sekali dengan catatan tidak mengulangi perbuatan seperti demikian di masa wajib lapor tersebut. Setelah mendapatkan sedikit wejangan dari bawah polisi, Katalia pun pergi keluar meninggalkan kantor polisi dengan melepas sarung tangan pembeda sidik jari yang ia pakai di lengannya. Sementara di tempat lain, anggota CIA bernama Richard datang ke markas Don Luis dan memberikan informasi ada pembunuh berdarah dingin yang telah menghabisi para penjahat dengan meninggalkan jejak coretan misterius pada setiap korbannya. Dan alangkah rewasnya Don Luis ketika melihat gambar yang dibawa oleh anggota CIA tersebut. Ia mengira itu merupakan ancaman yang ditujukan untuk dirinya. Mendengar informasi itu, Don Luis kembali memerintahkan Marco untuk mencari dan menghabisi pelaku pembunuhan misterius itu. Kembali lagi ke Katalia yang terlihat menemui Emilio di tempat cuci baju. Mendengar perkataan mereka, sekarang Katalia sudah menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan Emilio bertugas memberikan target eksekusi para penjahat yang akan dihabisi Katalia. Sambil memberikan target eksekusi selanjutnya, yaitu menghabisi penipu skema Ponzi yang merugikan banyak orang. Sempat terjadi ketegangan pada saat Emilio memperingati Katalia untuk tidak lagi meninggalkan jejak di tubuh para korbannya, dikarenakan perbuatan tersebut akan membahayakan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang lain. Mendengar peringatan itu dari Emilio, Katalia pun bersikeras akan tetap melakukan sampai target utamanya, yaitu Don Luis keluar dari tempat persembunyiannya untuk menuntut balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Setelah mengambil keperluan untuk melancarkan aksinya serta uang dan paspor, Katalia pergi ke Meksiko sebagaimana informasi yang diterima bahwa target eksekusinya berada di sana. Sementara di tempat lain, seorang penjahat sekaligus penipu Ponzi yang merupakan target berikutnya dari Katalia, kita sebut saja namanya Bun Hauce, nampak sedang memberikan instruksi pada para penjaga untuk memperketat keamanan rumahnya, dikarenakan malam itu ia akan mengasap pedang dengan beberapa bondin yang ia sewa via micet. Kembali lagi ke Katalia dengan cerdik, ia sampai di dalam rumah targetnya dengan cara berenang di akuarium berisi 2 ekor ikan hiu. Dan dengan cepat Katalia sampai di kamar Bun Hauce yang nampak tertidur kelelahan setelah bersenang-senang dengan para bondin-bondin bookingannya. Dan alangkah rewasnya Bun Hauce ketika terbangun sudah ada coretan misterius di badannya. Sadar dirinya dalam bahaya besar, lantas ia segera keluar kamar mencari para penjaga untuk mendapatkan perlindungan.
Namun dikarenakan sebelumnya Katalia sudah melumpuhkan para penjaga, Bun Hao Che pun hanya bisa terdiam. Lantas ia segera mengambil senapan milik para penjaga dan mencari pelaku yang sudah berbuat onar di rumahnya. Dan setibanya ia di atas akuarium berisi 2 ekor ikan hiu, lalu tiba-tiba Bun Hao Che pun dikagetkan dengan suara perempuan yang langsung menepaki kedua kakinya dan memecahkan kaca akuarium hingga Bun Hao Che tercemplung dan menjadi santapan ikan hiu miliknya. Sementara di sisi lain, seorang pria terlihat berjalan menuju apartemennya. Pria tersebut bernama Dani yang merupakan kekasih dari Katalia. Yang merasa heran pintu kamarnya sudah terbuka. Tanpa sepengetahuan dia, ternyata Jennifer sudah ada di dalam untuk menunggunya. Jennifer merupakan nama samaran Katalia yang dengan sengaja menyembunyikan identitas aslinya dikarenakan ia tidak mau membahayakan kekasihnya sebab ia merupakan seorang pembunuh bayaran. Setelah lama tidak bertemu, Katalia dan Dani melepas rindu dengan cara berwik-wik ria. Keesokan paginya ketika Dani terbangun terpesona dengan kecantikan kekasihnya yang sedang tertidur. Tak ingin kehilangan momen tersebut, Dani segera mengambil ponselnya untuk memotret kekasihnya. Keesokan paginya setelah bermesraan dengan Dani, Katalia pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan Emilio. Sesampainya di perpustakaan, Emilio marah besar terhadap Katalia sebab tindakannya yang dianggap terlalu brutal dalam mengeksekusi targetnya, sehingga menyebabkan banyak korban termasuk teman baik Emilio yang berjaga di sana, dan terus meninggalkan jejak yang dianggap Emilio membahayakan untuk dirinya. Atas kejadian itu, Emilio akan berhenti memberikan target eksekusi selanjutnya. Sementara di sisi lain, agen Rose sedang mengamati sketsa coretan yang ditinggalkan pelaku pembunuhan di tubuh para korbannya. Di tengah kebingungan yang sangat hebat, tiba-tiba seorang cleaning service di kantornya berkata bahwa itu merupakan bunga anggrek Katalia yang hanya tumbuh di daerah Kolombia. Catalea. It's an orchid. It's in Colombia. Mendengar hal itu, agen Rose pun langsung mencari informasi bunga anggrek Katalia melalui situs CNN. Namun ternyata setelah mencarinya, situs tersebut tidak bisa dibuka alias terblokir. Sementara di sisi lain, Dani yang terlihat sedang nongkrong dengan sahabatnya di warung kopi nampak sedang membicarakan Jennifer yang dianggap wanita misterius yang datang hanya untuk menyalurkan hasrat wik-wiknya. When do I get to meet the future Mrs. Delaney? You? Never. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba mobil Dani didatangi polisi yang ingin menilangnya dikarenakan parkir sembarangan pinggir jalan. Ketika Dani pergi, Rian mengambil ponsel Dani dengan niat ingin membantu temannya. Rian menelpon kakak iparnya yang kebetulan bekerja di kantor polisi dengan mengirim foto Jennifer. Namun ternyata niat baik Rian merupakan malapetaka bagi Katalia sebab dengan masuknya foto Katalia ke kantor polisi dengan cepat agen Rose mengetahui identitas pelaku pembunuhan misterius bertanah yang selama ini dicarinya. Congratulations. You have a girl. Dan agen Rose pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari lokasi keberadaan Katalia. Kembali lagi ke Katalia yang nampak menemui keluarga Emilio di gereja. Tentunya ibu Emilio sangat senang akan kedatangan Katalia. Namun sepulangnya dari gereja, anak buah Don Luis diam-diam mengintai Emilio dan keluarganya. Di scene lain, Dani terlihat sedang menatapi foto Katalia, lantas ia menelpon Katalia untuk melepas rasa rindunya. Dan alangkah riwasnya Katalia ketika Dani berbicara sedang melihat foto Katalia di ponselnya yang diambil tanpa sepengetahuan Katalia ketika ia sedang tertidur. Picture of you thinking of you when the phone rang. What picture? I took a picture of you while you were sleeping. Dan alangkah riwasnya Katalia ketika melihat pembicaraan dengan Dani telah disadap dan kamera pengawas memperlihatkan pasukan FBI bergerak menuju tempat tinggalnya. Lalu Katalia segera menutup teleponnya dan bersiap untuk melarikan diri dengan terlebih dahulu membuka keran shower untuk mengalihkan perhatian dan membuka sangkar burung lovebird peliharaannya. Lalu bergegas lari menuruni anak tangga menuju kamar untuk mengambil senjata sniper miliknya. Sementara di sisi lain, pasukan FBI yang dipimpin oleh agen Rose tiba di kamar apartemen Katalia dan memasang alat peledak untuk mendobrak pintu kamar. Namun di saat yang bersamaan, Katalia juga memasang alat peledak dan ketika pasukan FBI meledakkan pintu kamar, di saat yang sama pula Katalia meledakkan dinding lain untuk jalan Katalia melarikan diri. Setelah berhasil mendobrak pintu apartemen, agen Rose dan pasukan FBI masuk memeriksa setiap ruangan yang ada di sana. Namun agen Rose dan anggota FBI hanya menemukan ruangan kosong yang sudah ditinggal penghuninya dikarenakan Katalia sudah jauh pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya setelah berhasil lolos dari pengepungan pasukan FBI, Katalia datang ke rumah Emilio. Namun alangkah kagetnya Katalia mendapati ibu dan Emilio sudah tewas mengenaskan diserang kelompok mafia Don Luis. Scene berpindah ke agen Rose yang nampak berjalan menuju rumahnya, namun tanpa diduga Katalia sudah berada di dalam rumah dan langsung meredongkan senjata meminta agar agen Rose memberitahukan tempat persembunyian Don Luis. Dikarenakan agen Rose tidak mengetahuinya, Katalia memberikan batas waktu dan mengancam akan menghabisi seluruh keluarga agen Rose jika ia tidak memberitahukan alamat Don Luis kepadanya.
Keesokan paginya, agen Ross mendatangi Richard, anggota CIA yang dianggap mengetahui keberadaan Don Luis. Lantas ia bercerita kepada Richard bahwa dirinya sedang dalam ancaman semua anggota keluarganya akan dihabisi oleh seorang wanita pelaku pembunuh bertanah di tubuh para korban jika ia tidak memberitahu alamat Don Luis kepadanya. Mendengar cerita dari agen Ross, Richard malah menganggap ini hanya sebuah lelucon yang dibuat oleh agen Ross. Lantas ia memerintahkan agen Ross agar kembali ke kantornya untuk bekerja. Lalu tiba-tiba Katalia yang rupanya memantau percakapan mereka melalui senjata sniper tiba-tiba memberikan tembakan peringatan ke arah Richard. Melihat kejadian itu, Richard pun ketakutan dan memberikan alamat lengkap tempat persembunyian Don Luis kepada Katalia. 67 Magnolia Terrace, New Orleans. Berbekal amarah yang sangat hebat setelah penantian 15 tahun ingin membalaskan kematian kedua orang tuanya, Katalia segera mempersiapkan senjata untuk pergi ke tempat Don Luis, serta membawa dua hewan peliharaan, yaitu dua anjing herder warna hitam coklat semu keemasan. Sementara di scene lain di markas Don Luis, Marco sedang memberikan instruksi anak buahnya dan Don Luis sedang abok dengan meminum amer. Lalu tiba-tiba satu ekor roket launcher dikirim ke Katalia dan mengarah ke benget Don Luis dan langsung memporak-porandakan markas mereka. Namun sangat disayangkan, roket yang diarahkan ke benget Don Luis sedikit meleset. Seandainya saja roket itu mengenai, mungkin dua anjing peliharaan Katalia akan sangat senang dikarenakan memakan daging bakar Don Luis si pembantai kejam. Melihat kejadian itu, Marco memerintahkan anak buahnya mengambil mobil di garasi untuk melarikan diri. Katalia tiba-tiba datang dari arah dinding dan menabrak anak buah Don Luis serta menembaki mereka. Melihat kejadian itu, Marco segera mengamankan Don Luis. You hide here. And wait for my call. Katalia yang semakin brutal bagaikan singa yang lapar terus melancarkan aksinya dan menembaki para anak buah Don Luis. Di sisi lain, Marco yang semakin terdesak dengan banyaknya penjaga yang tewas tertembak mencoba mencari tempat yang aman dengan bersembunyi di kamar mandi. Alih-alih menemukan tempat yang aman, ternyata itu merupakan kuburan bagi dirinya sebab Katalia mengarah ke tempat Marco berada. Been waiting for this moment for a very long time, right? Dan akhirnya Marco pun tewas ditikam gagang pistol milik Katalia. Di tempat lain, Don Luis yang sedang bersembunyi mencoba untuk melarikan diri dengan mengendari mobil elap miliknya. Namun di perjalanan ia direwaskan dengan panggilan ponsel dari Marco. Marco? Lalu setelah dijawab itu merupakan panggilan dari Katalia, bukannya meminta ampun, Don Luis marah memaki Katalia dengan berbicara orang seperti dirinya tidak akan bisa dibunuh melainkan akan menjadi seorang pembunuh. Merasa terbebas dari kejaran Katalia, Don Luis pun berjanji akan kembali untuk menghabisi Katalia. Namun bukan Katalia namanya jika ia tidak memiliki cara untuk menghabisi Don Luis hari itu juga. Tanpa sepengetahuan Don Luis, Katalia sudah memasukkan dua hewan peliharaannya ke dalam mobil tersebut. Dan ketika ia melihat ke belakang, Katalia memerintahkan dua hewan peliharaan untuk memakan Don Luis. Dan seketika itu juga Don Luis tewas diserang hewan peliharaan milik Katalia dan dendam pun terbalaskan.